Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik, kita kembali membahas macam-macam wanita istihadah. Pada video sebelumnya kita membahas wanita yang al-mubtada'ah, yakni mengeluarkan darah perdana, dan yang al-mumayyizah, bisa membedakan kuat atau lemahnya darah. Terus yang kemarin hukum darah kuatnya yang menjadi haid karena dia bisa membedakan kuat lemah. Sekarang pembagian mubtada'ah yang kedua adalah mubtada'ah yang ghairul mumayyizah, tidak bisa membedakan kuat atau lemahnya darah. Jadi ketika di sini ada teori ini, kuat lemahnya darah dilihat dari warna, kekentalan bau, ternyata si wanita ini belum bisa membedakan kuat lemahnya darah. Karena memang dia tidak tahu, belum pernah diberitahu, atau memang darahnya satu macam. Jadi mulai keluar tanggal 1 sampai tanggal 17, semuanya darahnya satu macam. Nah itu nanti statusnya ghairul mumayyizah. Terus untuk menentukan hukum haidnya gimana? Hukum haidnya adalah 24 jam yang awal. Langsung kita masuk contoh. Jadi ini istihadah bagi pemula yang tidak tamyiz, tidak bisa membedakan kuat lemah darah. Yang pertama contoh, dia keluar tanggal 1, terus sebelum 24 jam langsung keluar melebihi 15 hari. Berarti di sini dia mandi. Setelah itu untuk menentukan haidnya kapan, haidnya adalah 24 jam yang awal. Jadi begitu. Kemudian mengapa 24 jam yang awal? Karena dia belum memenuhi syarat tamyiz. Syaratnya tamyiz yang kemarin itu coba kita lihat. Nah ini syarat tamyiz itu darah kuat minimal 24 jam dan maksimal 15 hari 15 malam. Nah yang di sini tadi darah kuatnya belum 24 jam. Nah itu berarti belum memenuhi syarat tamyiz, maka haidnya adalah 24 jam yang awal. Kemudian ini salah ya, mubtadi'ah yang ghairu mumayyizah, ini ketikan saya yang salah, mohon maaf. Jadi ini al mubtada'ah ghairul mumayyizah, kurang lafadz ghairu. Baik, kita teruskan contoh yang kedua. Tanggal 1 sampai tanggal 16 keluar darah yang sama, dan tanggal 17 sampai tanggal 19. Nah ini setiap tanggal 15 mandi ya. Nah ini haidnya 24 jam yang awal. Mengapa 24 jam yang awal? Karena darah kuat melebihi 15 hari. Nah syaratnya darah kuat maksimal 15 hari, ini yang pertama, ini darah kuat maksimal 15 hari. Nah ini darah kuatnya melebihi 15 hari, maka haidnya 24 jam yang awal. Nah, setiap tanggal 15 pasti mandi. Kemudian contoh yang ketiga, belum ada 24 jam keluar darah. Nah ini jadi setengah hari, 12 jam keluar darah kuat, 12 jam keluar darah lemah, kuat lemah, kuat lemah, kuat lemah, terus kuat lemah, kuat lemah. Nah ini mulai sempurna tanggal 6, 24 jam kuat terus. Terus tanggal 7 sampai lebih tanggal 18 ini keluar darahnya lemah. Nah ini mandi. Nah, hukum haidnya 24 jam yang awal karena tidak bisa membedakan darah. Nah ini karena dia belum tamyiz, belum bisa membedakan darah. Jadi dia belum tahu darah kuat dan darah lemah. Umpama ini bagi wanita yang sudah tahu darah kuat darah lemah, maka haidnya tanggal 1 sampai tanggal 6. Termasuk darah lemah yang di tengah-tengah ini. Mengapa? Kata ulama, darah lemah yang di tengah-tengah ini, yang di tengah-tengah antara darah kuat ini nanti ada satu pendapat mengatakan ini seperti kaul sahbi, jadi yang darah lemah ini dihukumi haid. Nah, ulama lain mengatakan tidak, ini namanya bukan darah haid yang darah lemah ini, tapi yang darah kuat mulai tanggal 1 sampai tanggal 6 itu dihukumi semuanya haid. Jadi itu umpama dia tahu perbedaan darah tamyiz. Kalau sekarang karena dia tidak tahu perbedaan darah, maka haidnya 24 jam yang awal. Baik, kita teruskan contoh yang selanjutnya, darah kuat ini kental hitam ini. Terus darahnya beda-beda ya. Nah 2 hari 1 hari, 2 hari 1 hari, terus kuat lemah sampai ini 1 bulan ya, sampai terus 1 bulan 20 hari terus.
Headnya kapan ini? Headnya 24 jam yang awal sama, karena darah lemah yang diapit darah kuat tidak ada 15 hari, yakni hanya 2 hari. Nah ini, darah lemah ini hanya 2 hari baru keluar darah kuat lagi. Karena ini syaratnya ini, yang kedua ini, darah lemah minimal 15 hari dan keluar terus menerus. Jika diapit oleh darah kuat yang sama, ya kan? Keluar terus menerus selama 15 hari jika diapit darah kuat yang sama. Nah ini, dia diapit darah kuat yang sama ini darah kuat, ini darah kuat, tapi dia hanya 2 hari, tidak ada 15 hari terus menerus. Nah ini tidak memenuhi syarat yang kedua tadi, maka dia dianggap tidak tamyiz, tidak memenuhi syarat tamyiz, maka headnya 24 yang awal. Kemudian contoh yang terakhir, 1,5 bulan lebih keluar darah, headnya 24 jam yang awal. Mengapa? Karena dia darahnya cuma satu warna. Ini tidak bisa dibedakan, ini dikatakan lemah apa dikatakan kuat ini. Meskipun dia pintar sudah bisa membedakan darah, tapi kan darahnya cuma satu warna, satu macam. Jadi nggak bisa dibedakan. Maka kalau begini headnya 24 jam yang awal. Cuma contoh yang kelima ini ya kayaknya kasusnya jarang. Pasti nanti ada sisi kekentalan, agak encer dan seterusnya. Baik, terima kasih. Lanjut next kita membahas, nah ini kembali. Jadi itu tadi mubtadi'ah, mumayyizah dan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Lanjut next, sekarang macam-macam istiadah yang kedua. Kalau yang tadi mubtada'ah yang darah perdana, sekarang yang nomor 2 adalah muqtadah yang pernah haid sebelum mengalami istihadah. Jadi bulan ini sebelum istihadah bulan ini, bulan dulu sudah pernah mengalami istihadah. Ini yang sudah dialami wanita yang sudah dewasa wis biasanya. Nah ini juga pembagiannya ada muqtadah yang mumayyizah. Mumayyizah itu bisa membedakan kuat darah seperti tadi. Hukum headnya adalah darah kuat karena dia bisa membedakan darah lemah kuatnya darah. Jadi yang darah kuat dihukumi head. Langsung masuk pada contoh lah ini. Istihadah bagi yang pernah haid dan faham darah, kuat lemahnya darah faham, namanya muqtadah mumayyizah. Contoh ini bulan Rajab. Bulan Rajab dia punya adat haid 6 hari. Sudah ini enggak keluar darah lagi. Berarti bulan Rajab 6 hari. Lah, ini haid. Lah sekarang anggap saja sekarang bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban sekarang keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 16. Lah ini namanya istihadah. Nah, kebetulan tanggal 17 sampai 19 darah kuat. Karena dia sudah paham darah ya, mumayyizah, maka headnya adalah darah yang kuat ini. Setiap tanggal 15 mandi. Mengapa tidak mengacu kepada darah kuat, tidak mengacu pada adatnya di bulan Rajab? Tidak. Karena adat itu kalah dengan tamyiz. Kalau tamyiz itu lebih kepada fakta darah, kalau ini adalah hanya mengikuti adat tradisi. Jadi mengutamakan kepandaian atau kepahaman tentang darah, fakta darah. Itu yang diutamakan. Maka headnya adalah darah yang kuat karena sudah tamyiz. Kemudian Ramadan kuat. Lah ini terus nggak keluar darah. Nah, tanggal 15 mandi. Tanggal 15 mandi. Lah ini ada keluar darah yang lemah. Headnya kapan? Headnya adalah darah kuat yang pertama termasuk tanggal 2. Ini menurut qaul Sahbi. Termasuk tanggal 2 ini dihukumi haid. Jadi haidnya kesimpulannya tanggal 1 sampai tanggal 5 karena dia darah kuat. Yang ini dihukumi istihadah. Kalau kebetulan Ramadan dia nggak puasa berarti ini diqodoi. Jadi tanggal 6 ngodok puasa sampai tanggal 15. Kalau tanggal 16-nya ya pasti mandi, sholat dan ini nanti puasa. Karena dia tahu berarti darah saya sudah 15 hari. Jadi kalau mengerti darahnya sudah 15 hari pasti itu bermasalah, namanya istihadah. Baik, sekarang Syawal contoh. Syawal keluar tanggal 1 sampai tanggal 6 lebih keluar darah kuat, kemudian darah lemah tanggal 7 sampai 14 lebih, kemudian keluar tanggal 15 kuat lagi. Nah, darah kuat yang pertama ini yang dihukumi haid, kemudian yang tanggal 7 ini, tanggal 7 pertengahan sampai terakhir ini dihukum istihadah. Mengapa darah kuat yang terakhir dihukumi istihadah? Karena darah lemahnya kurang 15 hari. Syaratnya kan dalam darah kuat itu yang ngapit, darah kuat yang mengapit darah lemah itu darah lemahnya harus lebih 15 hari. Nah itu. Kemudian bulan Dzulqa'dah tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah. Ini yang kuat tanggal 6 sampai tanggal 10, terus tanggal 11 sampai tanggal 17. Nah ini mandi setiap tanggal 15 mandi. Maka headnya adalah yang terakhir karena dia yang terkuat.
Jadi dari yang terlemah agak kuat, terus yang terkuatnya terakhir, maka ini yang dihukumi haid. Kemudian Dzulhijjah bulan haji ini tanggal 1 sampai tanggal 3 kuat, tanggal 4 sampai tanggal 10 lemah, semakin lemah. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 15 semakin lemah. Kalau ini aturan hukumnya berbeda. Kalau model begini maka haidnya adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, yakni darah terkuat dan darah yang mengiringi agak kuat. Kalau yang paling lemah ini tidak. Ini mengapa dihukumi haid dua-duanya? Padahal yang paling kuat kan sebenarnya tanggal 1 sampai tanggal 3. Yang tanggal 4 ini tetap dihukumi haid karena dia lebih kuat daripada darah yang ketiga. Kemudian yang kedua alasannya karena dia urut mulai dari yang terkuat, agak kuat dan lemah, urut. Terus yang ketiga dia dikatakan haid karena masih ada lingkup 15 hari ketika ditambah darah yang pertama. Jadi darah pertama dengan darah yang merah ini masih lingkup 15 hari. Jadi itu syaratnya. Terima kasih, kita kembali. Ya, jadi demikian. Jadi muqtadah yang pernah haid ketika mumayyizah bisa membedakan kuatnya darah, maka hukum haidnya adalah darah kuat. Terus nanti kita akan membahas yang muqtadah ghairu mumayyizah pada video setelahnya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.